Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyani selaku moderator dari kelompok 4 dengan materi yang akan kami bawakan yaitu metode infudasi. Jadi mata kuliah hari ini yaitu fitokimia di mana dosen pengampu kami yaitu Ibu Dwi Rahmawati S. Farm MKes. Sebelumnya, perkenalkan saya untuk memperkenalkan rekan anggota dari kelompok 4, yaitu yang pertama ada Saudari Andi Atifa Apiati dengan NIM P251211007. Yang kedua ada Nur Anissa dengan NIM PO7132512111036. Ketiga ada Ummu Kalsum dengan NIM PO7132512111047. Dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Wahilani dengan NIM PO7132512111049. Sebelum memasuki presentasi dari kelompok kami yang akan dibawakan oleh rekan kelompok saya, yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Ummu Kalsum, dan Saudari Ummu Kalsum saya serahkan untuk menjelaskan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama itu kita akan membahas tentang apa sih ekstraksi itu. Nah, ekstraksi adalah pemisahan suatu zat dari campurannya dengan pembagian sebuah zat terlarut antara dua pelarut yang tidak dapat tercampur untuk mengambil zat terlarut tersebut dari satu pelarut ke pelarut yang lain. Next. Lalu, apa itu metode infundasi? Teman-teman di sini ada yang tahu nggak apa itu metode infundasi? Oke, langsung saja. Metode infundasi ini merupakan salah satu jenis metode ekstraksi dengan mencari simplisia yang terdapat di dalam air dengan suhu 90 derajat Celcius dengan kisaran waktu selama 15 menit. Nah, infundasi ini pada umumnya dilakukan untuk memperoleh suatu zat kandungan yang aktif yang telah larut di dalam air yang berasal dari bahan-bahan nabati. Ekstrak cair yang diperoleh dari metode ekstrak ini selanjutnya diuapkan di atas penangas air sampai ekstrak cair tersebut mengental. Nah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yang lain. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi sedikit penjelasan dari Saudari Ummu Kalsum mengenai apa sih itu ekstraksi dan pengertian dari infundasi. Selanjutnya saya serahkan lagi untuk rekan saya yaitu Nur Anissa untuk menjelaskan materi dari lanjutan Saudari Ummu. Baik, tadi kan sebelumnya itu sudah dibahas mengenai apa sih itu ekstraksi dan bagaimana itu definisi dari metode infundasi. Jadi sekarang kita akan membahas sedikit tentang sediaan yang dibuat dengan metode infundasi. Jadi, sediaan yang dibuat dengan metode infundasi itu bisa kita sebut dengan infusa atau rebusan obat, yang mana infusa itu merupakan sediaan air yang dibuat dengan mengekstraksi simplisia nabati menggunakan air pada suhu 90 derajat yang dilakukan selama 15 menit. Yang mana metode ekstraksi yang digunakan itu secara infundasi. Adapun contoh dari sediaan infusa yang biasa kita kenal itu ada infus daun kumis kucing, infus temulawak, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai ketentuan metode infundasi. Yang pertama itu air yang digunakan untuk membasahi bahan baku. Di sini ada 3 ketentuan. Yang pertama, secara umum untuk daun, biji, dan batang itu ditambah 2 kali dari bobot bahan. Untuk bunganya sendiri, khususnya bunga yang mengandung banyak kutikula dan lapisan lilin yang sulit ditembus air itu, kita akan menambahkan air sebanyak 10 kali dari bobot bahan. Kemudian bahan reagen, untuk bahan reagen yang mana
kalau teman-teman tidak tahu apa itu bahan karyagen itu adalah senyawa yang diekstraksi dari rumput laut, yang mana rumput lautnya itu berasal dari famili Rhodophyceae seperti Eusema spinosum dan Eusema cotonoli. Nah, yang kedua itu penyaringan dilakukan saat masih panas, kecuali mengandung bahan yang menguap. Jadi, kenapa bahan menguap itu tidak boleh kita saring pada saat masih panas? Karena yang kita takutkan zat aktif dari bahan tersebut itu akan hilang. Jadi, kita dinginkan terlebih dahulu, lalu kita saring. Dan yang terakhir itu, simplisa yang digunakan untuk pembuatan infus harus juga mempunyai derajat kehalusan tertentu, yang mana mengenai derajat kehalusan ini juga akan dibahas lebih dalam lagi oleh rekan saya. Mungkin hanya itu saja, saya kembalikan ke moderator. Iya, baik. Itu tadi penjelasan dari Saudari Nur Anissa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Andi Atifa Atiati. Untuk Saudari, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini teman-teman bisa melihat gambar alat infundasi. Untuk huruf A yang ditunjuk itu adalah panci yang berisi bahan dan air. Dan yang bagian B yang ditunjuk itu adalah tanggas airnya. Nah, dengan kedudukan demikian, panci yang berisi bahan tidak langsung berhubungan dengan api. Next. Nah, di sini ada tanam berdasarkan derajat kehalusan. Nah, simplifia yang digunakan untuk pembuatan infus harus mempunyai derajat kehalusan. Yang pertama itu derajat kehalusan 5/8. Misalnya daun kumis kucing, daun sirih, dan akar manis. Yang kedua itu derajat kehalusan 6/10. Misalnya rimpang jeringau dan akar kelembak. Yang ketiga itu ada kehalusan 10/20. Misalnya rimpang lengkuas, rimpang temulawak, dan rimpang jahe. Yang keempat itu ada derajat kehalusan 22/60. Misalnya itu kulit kinang. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Saudari Andi Atifa. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana sih cara kerja dari infundasi. Nah, teman-teman bisa lihat dari PPT yang telah kami tampilkan. Cara kerja infundasi itu yang haluskan sesuai dengan derajat kehalusan yang sudah ditetapkan itu dicampur dengan air secukupnya dalam sebuah panci. Kemudian dipanaskan dalam tanggas air selama 15 menit. Lalu dihitung bagaimana suhunya ini dalam panci sampai mencapai suhu 90 derajat Celcius sambil diaduk sekali-sekali. Kemudian infusa ini diserkai sewaktu masih panas melalui kain flanel untuk mencukupi kekurangan air. Nah, kemudian ditambahkan air mendidih melalui ampasnya. Infusa simplicia ini yang mengandung minyak atsiri harus diserkai setelah dingin. Lalu infusa asam jawa dan simplicia yang berselender itu tidak boleh diperas. Karena infusa kulit kina ini dia biasanya ditambah dengan asam sitrat 1/10 dari bobot simplicia. Dan asam jawa sebelum dipakai itu dibuang bijinya dulu dan sebelum direbus dilihat masanya sampai berbentuk seperti bubur. Nah, selanjutnya bagaimana keuntungan dan kekurangan dari metode infundasi sendiri itu. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini ada keuntungan dari metode infundasi. Yang pertama, unit alat yang dipakai itu sederhana. Jadi alat-alat yang dipakai dalam metode infundasi itu sederhana ya, tidak ribet. Dan yang kedua itu biaya operasionalnya relatif rendah. Dan adapun kerugian dari metode infundasi itu yang pertama, zat-zat yang tertarik kemungkinan sebagian akan mengendap kembali apabila kelarutannya sudah mendingin atau lewat dari jenuh. Kemudian hilangnya zat-zat atsiri, dan yang ketiga adanya zat-zat yang tidak tahan panas atau lama. Di samping itu simplicia yang mengandung zat-zat albumin, tentunya zat ini akan menggumpal dan menyukarkan penarikan zat-zat yang berkhasiat.
Baik, itu tadi penjelasan dari saya dan rekan kelompok dari anggota kelompok 4. Nah, sekian dari kami. Sebelum saya tutup, sedikit pantun yang saya berikan kepada teman-teman online semua. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Sekian presentasi dari kita, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.